Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer IMK pertemuan 9. Di sini kita akan membahas tentang User Center Design. Apa sih itu? Di sini pengertian dari User Center Design adalah suatu proses perancangan alat seperti interface pada sebuah web atau aplikasi dari perspektif bagaimana ia dipahami dan digunakan oleh pengguna manusia. User-centered design adalah sebuah metode pengembangan yang menjamin produk atau software atau website akan mudah digunakan. Dalam penerapan user-centered design, yang utama adalah bahwa user design ini mengurangi resiko desainer membangun sistem yang salah dan sebuah sistem yang tidak diminta atau diinginkan oleh user. The International Usability Standard ISO 13407 menerapkan prinsip-prinsip aktivitas yang mendasar user-centered design. Yang pertama adalah desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang user, tugas, dan lingkungan. User terlibat di sebuah proses desain pengembangan, desain disempurnakan oleh evaluasi yang berpusat pada user. Prosesnya adalah interaktif. Desain membahas seluruh pengembangan user dan tim mendesain mencakup keterampilan dan perspektif dari multi desain. Jadi ini adalah merupakan yang mendasari dari user center design. Ada masalah makanya diterapkan UCD. Prinsip dasar atau UCD, user center design, adalah pendekatan standar yang merancangkan user interface adalah user center design. Prinsip dasar dari UCD adalah desainnya interaktif. Fokus awal pada user dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Nih, penting nih. Sesuai dengan kebutuhan user ya. Proses software engineering tradisional biasanya menggunakan metode waterfall. Dari atas ke bawah. Alur pada model ini dijalankan secara linear, satu tahap selesai, lalu ke tahapan yang berikutnya. Jadi ada requirement, design, code, interaction, acceptance, dan release. Model waterfall tidak dapat digunakan untuk merancang UI karena sifatnya yang linear. Alasannya adalah pengembangan UI sifatnya beresiko, user interface ya. Belum memiliki cara yang mudah untuk memprediksi mana desain UI yang berhasil ataupun yang tidak. Dengan cara model waterfall terapkan user muncul hanya dalam dua proses, requirement analisa dan acceptance. Maka ketika desain ini kacau, proses waterfall tidak akan memberitahu kita sampai di proses akhir. Yang ketiga, ketika masalah UI muncul, masalah ini membutuhkan penyelesaian dramatis, requirement baru dan desain baru. Tapi kalau yang UCD ini nggak membutuhkan hal tersebut. Prinsip dari UCD ini kita lihat pertama, desain interaktif di mana menawarkan cara untuk mengolah risiko dalam desain UI. Software yang disempurnakan dengan perjalanan berulang pada siklus, jadi diulang-ulang terus. Ada desain pertama kali akan diimplementasikan, implementasi dalam bentuk fisik, dan evaluasi menguji hasil. Ini terus yang akan dilakukan oleh UCD. Selanjutnya, dalam proses interaktif, untuk membuat user interface, langkah-langkahnya pertama, interaksi awal menggunakan prototipe yang murah atau sketsa kertas. Selanjutnya, desain paralel yang dilakukan dengan cara buat uji beberapa prototipe dengan mengeksplorasi alternatif desain. Menggunakan implementasi yang lebih lengkap setelah risiko UI dikurangi. Setelah mengevaluasi dan perancangan ulang beberapa kali, cukuplah belajar agar menghindari pembuatan desain yang salah. Ini sangat simpel ya teman-teman ya. Mengimplementasi desain UI, dievaluasi lagi, dan diperbaiki lebih lanjut. Semakin banyak interaksi yang dibuat, semakin banyak penyempurnaan yang dimungkinkan oleh desain, di mana penyimpanan bagian-bagian desain ini berfungsi dan mendesain ulang
bagian-bagian yang berfungsi. Ini contoh sekitarnya. Pertama seperti apa sih tampilannya, mau seperti apa. Nanti setelah itu diperbaiki seminimalisir mungkin. Prinsip dari dasar UCD ini, User Centered Design ini, fokus awalnya pada tugas-tugas need finding, beberapa hal yang secara terkait fokus pada user. Pertama, teknik mengerti user dan tugas-tugasnya. 2, mengenali user. 3, kelas-kelas user. Dan 4, error yang umum pada need finding. Ini dasar-dasar tugasnya. Yang pertama, interview dan observasi, di mana melakukan interview dengan user dan melakukan observasi langsung. 2, mengamati bagaimana user memecahkan masalah. Itu adalah tahap interview dan observasi. Conceptual inquiry-nya, user menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu yang sambil pembicaraannya. Yang selanjutnya, pembawa pewawancara melihat dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat. Prinsip desainnya memasukkan user secara langsung dalam desain, user berpartisipasi dalam net finding, mengusulkan ide-ide desain, membantu dalam mengevaluasi. Itu adalah participatory design. Mengenali user pertama jenis usianya, jenis kelaminnya, budayanya seperti apa, bahasanya digunakan, pendidikannya secara literasi baca tulisnya, keterbatasan fisiknya, pengalaman dengan komputer, dia bisa menggunakan mouse atau mengetik atau gimana, motivasi sikap, aroma domain dan bidang, pengalaman dengan aplikasi, lingkungan kerja dan konteks sosial dan hubungan, pola komunikasi dan orang lain. Ini kelas-kelas user, beberapa grup user ditentukan oleh pertama perannya yang dimainkan oleh user dalam sistem, seperti siswa, guru, pembaca, dan editor. Karakteristiknya usia, remaja, parubaya, atau lansia. Motivasinya mengabdi awal atau sering menggunakan atau menggunakan biasa. Kesalahan umum pada net finding, nih lihat nih, kecenderungan berpikir dari sudut pandang sistem, bukanlah sudut pandang user. Jadi pikirnya melalui user aja, tapi nggak memperhatikan apa keinginan dari user tersebut. Jadi terlalu fokus pada apa yang dapat dilakukan user dibandingin apa yang diinginkan. Jadi usernya mau apa itu yang ditekankan, tapi itu yang kurang ditekankan. Alternatif desain menyimpan beberapa alternatif membantu semua bagian dari proses UCD ini, desain, implementasi, dan evaluasi. Habis itu 2 alasan mengapa banyak alternatif dalam membantu adalah manusia lebih banyak dalam membandingkan sesuatu daripada memberi nilai dari suatu hal sendiri. Yang kedua, menghindari hanya satu ide, menempatkan banyak emosi padanya sehingga orang mempresentasikan ide mereka berkewajiban untuk mempertahankan dan yang lainnya merasa enggan untuk mengkritik. Contohnya, desainnya makin sini makin simpel dan mungkin lebih efektif. Silakan dikerjakan latihan 9-nya 1 sampai 5. Saya tunggu sampai jam 9:30 ya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.